Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman wanita, khususnya buat kamu nih ya. Nah, kita sebagai wanita nih harus mengetahui apa sih ciri-ciri kalau seandainya sedang mengalami infeksi jamur pada vagina, supaya kita bisa mengatasinya. Penyebab infeksi dari jamur vagina itu adalah adanya pertumbuhan jamur yang berlebihan pada vagina kita ya teman-teman. Biasanya sih jenisnya itu si Candida albicans nih. Nah, dan dia ini merupakan jenis jamur yang paling umum menginfeksi ke arah misfi kita. Dan kita tahu dengan ada beberapa gejala atau ciri-ciri dari infeksi jamur pada vagina ini, sehingga kita bisa nih aware, kayaknya saya lagi terinfeksi jamur nih, harus segera berobat gitu ya, harus segera diatasi. Nah, ciri-cirinya apa aja? Yang pertama, biasanya teman-teman nyeri pada saat buang air kecil. Nah, ketika kamu mengalami keluhan kayak, kok saya kayak buang air kecilnya nyeri nih, itu harus aware ya, harus hati-hati. Karena umumnya ya orang itu hanya mengenal dengan keluhan kalau nyeri buang air kecil tuh biasanya infeksi saluran kemih. Ya memang benar gejalanya seperti itu. Tetapi teman-teman bisa juga itu merupakan gejala dari jamur pada vagina yang berlebihan. Ciri-ciri yang kedua ya, gejalanya itu biasanya area misfi itu terasa sangat gatal. Kalau jamur biasanya sangat gatal. Dan vagina yang gatal itu merupakan gejala infeksi jamur vagina yang paling umum. Jadi gatal banget rasanya di area misfi kamu. Dan rasa gatal itu sangat mengganggu serta membuat tidak tahan nih untuk menggaruknya. Pengen digaruk banget saking gatalnya si rasa gatal akibat infeksi jamur itu. Rasa gatal ini biasanya akan bertambah parah juga teman-teman kalau kamu mengalami infeksi jamur vagina ini sudah dalam jangka waktu yang lama. Walaupun gatel ya teman-teman, sebaiknya jangan sekali-sekali digaruk. Kenapa dok, kan gatel banget nih, nggak tahan? Karena ya teman-teman, kalau kalian garuk nanti pasti lecet nih, iritasi. Nah, bisa aja terjadi resiko infeksi sekunder yang bisa mengakibatkan infeksi itu menjadi makin berat. Kemudian gejala yang ketiga, yaitu ada nyeri pada saat berhubungan biologis dengan pasangan kamu. Nah, ketika kamu mengalami infeksi jamur pada vagina, teman-teman juga akan mengalami nyeri nih pada saat melakukan hubungan biologis itu. Dan kondisi ini ya tentu saja ya bikin kalian, pasangan kamu merasa nggak nyaman, bahkan jadi takut atau tidak berminat nih kalau nyeri setiap berhubungan. Selain itu, nyeri juga biasanya akan terasa juga selain nyeri itu terasa panas pada saat berhubungan intim. Dan kalau memang ada gejala-gejala seperti ini harus segera ya konsultasi ke dokter. Gejala lainnya teman-teman, yang keempat yaitu adanya keputihan yang menggumpal. Nah, keputihan itu kan memang hal yang normal ya dialami oleh semua wanita. Tetapi ada juga yang nggak normal. Dan kalau nggak normal ini harus hati-hati. Karena keputihan yang tidak normal ini bisa menjadi gejala atau ciri-ciri dari infeksi jamur vagina. Kondisi yang terinfeksi jamur vagina biasanya keputihannya itu ya cenderung bertekstur kental, kemudian dia menggumpal teman-teman, serta warnanya itu kekuningan atau putih yang menyerupai keju cottage atau kayak susu basi gitu. Nah, seperti itu biasanya infeksi jamur nih teman-teman. Dan ada yang tidak berbau, tetapi ada juga sih yang berbau gitu. Kemudian gejala yang kelima, yaitu bibir pada area misfi kamu itu terlihat lebih kemerahan, bengkak, serta rasanya itu ada rasa nyerinya tuh di bagian bibir vagina. Gimana cara melihat atau mengeceknya? Jadi kalian bisa nih ngeceknya tuh misalnya pakai cermin yang kecil, ukurannya yang agak kecil, kemudian arahkan nih ke area misfi kamu. Kemudian kamu cek, perhatikan apakah pada bagian bibir vagina, bagian luarnya itu tampak kemerahan tidak, apakah kayak ada terbakar atau tidak, kemudian bengkak atau tidak, dan juga apakah terasa nyeri atau tidak apabila disentuh. Kalau kamu memang kena infeksi jamur, biasanya jawaban pertanyaan yang tadi itu jawabannya iya semua. Nah, gejala yang keenam ya, yaitu adanya ruam pada misfi. Ruam biasanya muncul pada lipatan kulit yang lembab di area vagina. Nah, kulit di sekitar vulva kamu itu mungkin akan muncul luka dan juga kulit yang retak. Serta ada lapisan yang berwarna keputihan nih di sekitarnya. Bisa juga sih disertai warna yang kemerahan, agak mengkilat gitu ya. Itu bisa saja infeksi dari jamur.
Nah, sekarang udah tahu kan gejala-gejalanya tadi apa aja. Kalau kalian ada gejala seperti itu harus aware ya teman-teman, dilihat lagi. Kemudian ada juga nih faktor resiko atau orang yang lebih rentan terkena infeksi jamur vagina nih. Siapa aja? Biasanya ibu hamil, memang karena kan perubahan hormonal gitu ya, itu bisa mengalami atau lebih rentan mengalami infeksi jamur pada misfinya. Kemudian yang kedua, orang yang mengkonsumsi obat-obatan seperti antibiotik, kemudian obat hormon ya kayak pil KB atau beberapa obat-obat kortikosteroid seperti dexamethasone, metilprednisolon dan lain-lain ya teman-teman. Nah, ada juga ya orang-orang yang mengidap diabetes tetapi yang tidak terkontrol. Itu juga resikonya lebih tinggi nih terkena infeksi jamur. Kemudian teman-teman yang memang memiliki masalah kesehatan yang sistem imunnya itu lemah. Ya memang ya teman-teman karena mudah terserang gitu ya. Contohnya apa? Contohnya HIV atau HIV gitu ya. Dan kemudian faktor gaya hidup itu juga bisa mempengaruhi. Misalnya nih, kamu jarang ganti pakaian dalam, sering berkeringat padahal sering berolahraga tapi pakaian dalam jarang diganti gitu ya. Kemudian melakukan dodging, kan dodging nggak boleh ya teman-teman dilakukan. Kemudian menggunakan produk-produk wanitaan yang memiliki pewangi gitu ya. Itu sangat sebenarnya tidak disarankan, apalagi yang kimiawi gitu. Nah teman-teman udah pada tahu kan apa aja gejalanya dan gimana nih faktor resikonya, siapa aja nih yang kira-kira lebih rentan terkena dari infeksi jamur ini. Kalau memang kamu termasuk di dalam faktor resiko itu harus lebih aware lagi ya. Dan kalau kalian walaupun nggak ada di faktor resiko itu tetapi ada gejala kayak tadi, juga harus aware nih. Segera konsultasi ke dokter yang ada di kota kamu. Teman-teman, kalau suka video ini silahkan di like, subscribe juga nih video saya, di share ya semua video saya. Kalau teman-teman punya pertanyaan boleh silahkan komen di video ini. Wassalamualaikum.